Siap-siap nih. Salaman dulu sama ini Bapak Amran Amrozi. Pada mau kemana nih? Yang jelas nih. Oh, yang jelas ini. Ini ketuanya nih. Oh, ketua, geng. Nanti ketemu di sana. Pak, yang udah lengkap silakan jalan, nggak apa-apa deh. Ya, jalan. Pastikan semua berangkat semua. Ayo jalan. Jangan lupa ngopi. Salam buat Gober. Gober libur nih. Kita nggak gober. libur Gober. Ada tempe goreng, Banyak. ada tahu goreng, ada timun goreng. Bukan, Bukan ya? timun rebus. Oh ini apa ini? Ada jengkol, Oh ayam. Jengkol teri. Pak Dani, makan dulu Pak Dani. Ayo, makan. Ketinggalan makannya lu kasih nama. Alhamdulillah makannya gulai sapi enak dimakan. Dengan basmalah rapat kita mulai. Yang kurang rapi kita bereskan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sayyidan Taibah wa Tirawan Hasanah wal asatidzah para tuan-tuan guru, para hujjaj, bapak, ibu-ibu, berkhusus yang sama-sama terhormat Ketua DKM Ar-Rayyan Bapak Haji Bambang Setio Utomo Mata'anullah Bitullah Yudhikasabi Amsalim. Dan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, diberikan hikmat, jasa dan keikhlasan dalam mengemban amanah menjadi Ketua DKM Ar-Rayyan. Amin amin alamin. Juga yang saya hormati para Dewan Penasihat, ketuanya yaitu orang tua kita Buya Haji Amr Mustafa Mata'anullah Bitullah Hayati. Semoga Allah juga sehatkan umur, sehatkan badannya, murahkan rezekinya dan panjang umurnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para penasihat lainnya, ada Pak Susanto, juga ada Ustaz Marsudi, juga para pengurus DKM Masjid Ar-Rayyan, baik bapak maupun ibu-ibunya yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, yang mudah dalam segala aktivitas kita diijabah Allah Subhanahu segala hajat-hajat kita. Karena alhamdulillah juga kita ada hari ini diberikan kesehatan untuk sama-sama berkumpul dalam acara rapat kerja DKM Ar-Rayyan perdana. Insya Allah akan berlangsung sampai esok hari, insya Allah sampai siang harinya dan nanti akhir hari lah. Juga sekali lagi kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat badan, murah rezeki dan waktu luang. Alhamdulillah dengan keluangan tersebut dan nikmat-nikmat tersebut kita selalu bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengakalkan apa yang ada dan
mendatangkan nikmat-nikmat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, hingga para pengikutnya yaumul kiamah. Mudah-mudahan beliau berkenan dengan syafaatul uzmahnya pada kita, dapat syafaat kita kepada Nabi Muhammad, masuk ya digolongkan dalam umat yang mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru-guru kita, salafun saleh, aulia Allah, juga orang tua kita masuk dalam barisan orang-orang yang dicintai oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin saya membacakan susunan acara kita yang akan kita lalui dari siang ini sampai dengan esok hari. Pertama adalah alhamdulillah kita di keselamatan sampai ke Wisma Syuhada Mukti ini, yang dilanjutkan nanti rapat dilanjutkan nanti sambutan dari dan arahan dari Ketua DKM Arayan Haji Bambang Setio Utomo, melanjutkan nanti pembacaan doa berkenan daripada orang tua kita Jamil Mustafa, dan nanti pembukaan rapat ya, ada 2 sesi yang akan dijalani sampai dengan pukul kira-kira pukul 15, lanjutkan sholat asar sekitar setengah jam, lanjut lagi rapat di sesi kedua sampai dengan setengah 6 sore, lanjut kita isoma, sholat maghrib, makan bersama, dan nanti malam pembacaan dan penetapan hasil raker. Dan sekitar jam setengah 7 sampai jam 7-an siap-siap Curug Nangka, dan sampai dengan jam 11 kita di Curug Nangka siap-siap kembali sekitar jam 12 dan kembali ke perjalanan. Dan selain itu juga di luar rapat ini ada sesi bahwa alhamdulillah pada tahun ini, pengurusan tahun ini sudah terbentuk ya Ikatan Remaja Masjid Ar-Rayan, Ikrar DKM, di bawah komando ya Pak Ustadz Wibowo dan Eko Sukianto, juga Andi Bakti ya. Nanti ada acara tersendiri, mohon nanti berkenan Pak Eko membantu acara adik-adik remaja kita. Begitu Bapak Ibu yang acara yang akan kita jalani pada raker DKM kali ini, mudah-mudahan dimudahkan urusannya dan lancarkan ini, bermanfaat khususnya bagi pelayanan kepada umat ya, pada jamaah Masjid Ar-Rayan khususnya dan umat pada umumnya. Demikian baik untuk afdalnya acara, keberkahan acara kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah berkaulah ta'ala sallallahu alaihi wasallam zarafatin akhirah da fi'al wa sanjarul khair an wa ahli wa alihina masyayikhana fi ni'mal wa afiyat min yati anwar qulubana wa qalam taqawlu imkanu bi haqqi sayyidina an kullatan salihah wa durul habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya berkenan untuk sambutan dan arahan terhadap rapat yaitu Ketua DKM kita Bambang Setio Utomo. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati penasihat DKM Arayan Bapak Haji Amir Mustafa, beserta jajarannya ada Pak Haji Dadan, Pak Marsudi, Pak Ahmad Susanto, dan kebetulan Pak RW masih dalam kondisi sehat, kondisi kurang sehat, maaf. Jadi kita doakan sudah seminggu beliau sakit ya, jadi kita doakan juga mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para pengurus DKM Arayan ya, beserta bapak-bapak serta ibu-ibu beserta adik-adik remaja Ikrar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita pada pagi hari ini menjelang sudah siang, jadi kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di dalam rapat ini. Dan tentunya walaupun tadi ada banyak yang beberapa
tosi-tosi ya kasarannya itu apa, kesasar, ada yang kesasar, dan yang harusnya berangkat itu biasanya kita itu kalau dari Aroyan sampai sini itu sekitar 1 jam sedikit, tapi tadi sampai 2 jam juga lebih. Ya mudah-mudahan sih dengan kondisi tersebut tadinya sempat mungkin mau balik lagi mungkin, tapi nggak jadi. Nah, salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dan kita pengikutnya, zuriatnya juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan pada hari ini sudah sebetulnya sudah menjadi agenda rutin ya, sebetulnya begitu. Jadi untuk DKM Aroyan itu paling tidak dalam kepengurusan yang baru itu kita melakukan raker ya, jadi supaya ada perubahan, baik itu perubahan mau struktur organisasi maupun tujuan. Jadi karena setiap tujuan itu pasti setiap tahun pasti berbeda. Kita selalu berubah karena memang kita di dalam organisasi itu memang tidak fix, jadi sifatnya fleksibel, jadi sesuai apa yang kondisi terkini seperti itu. Jadi pada raker kali ini memang ada beberapa yang tidak tersentuh ya, jadi kalau dulu itu ada beberapa yang tidak tersentuh, itu salah satunya ikrar ya. Jadi ikrar itu ada beberapa tahun yang lalu memang kita anggap sedikit agak vakum, tapi mudah-mudahan nanti dengan bimbingan beberapa teman-teman kita, beberapa pengurus kita yang udah berpengalaman di bidang itu, insya Allah nanti kita kembangkan lagi ikrar tersebut supaya ya paling tidak kita ini kan sudah generasi yang uzur ya, jadi di kedepannya nanti siapa lagi penggantinya kalau bukan dari remaja-remaja yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu awal yang bisa saya sampaikan supaya tidak nanti bisa dikembangkan di dalam rapat selanjutnya. Dan untuk rapat kali ini pas tepat pukul 1 lewat sedikit ya. Tadi teman janji kami ada jam 1 persis kita mulai rapat rapat kerja DKM Aroyan 2022. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Semoga ahsanul jazaa kepada Pak Haji Bambang Setio Utomo. Ya, terima kasih ya tadi Bapak Ibu semuanya bahwa dinamika organisasian menuntut kita untuk ada perubahan-perubahan yang tidak berubah. Hanya Allah SWT oleh orang tua kita Haji Amir Mustafa untuk membacakan doa, menyebut doa untuk agar kita senantiasa kuat dalam menghadapi seluruh perubahan-perubahan kehidupan, juga mengemban amanah sebagai DKM. Pertama, dalam kesempatan yang baik ini bisa kita sedikit evaluasi untuk kita bergerak ke depan tentang keberadaan kita sebagai pengurus DKM Aroyan. Sejak bulan Syawal dibentuknya kepengurusan baru sampai menjelang bulan Safar, Muharram akan berakhir dan akan masuk Safar, berarti kurang lebih sampai 4 bulanan ya kita ini sudah membentuk satu panitia. Kalau kita lihat, alhamdulillah, insya Allah pengurusan yang baru ini dalam kondisi on the right track, dalam track yang benar. Indikasi-indikasinya bisa kita lihat bahwa pengurus yang baru ini sudah terbentuk dengan susunan sedemikian rupa. Tidak hanya dibentuk strukturnya saja, tetapi personalnya juga sudah diisi sedemikian rupa ya. Walaupun sampai akhir Muharram ini masih tambal suram juga ya. Masih ada yang masuk juga, masih ada yang digeser dan sebagainya. Alhamdulillah, tapi ini mudah-mudahan suatu pertanda baik ya. Jadi selain struktur yang baru, pengurusan ini
sudah mensosialisasikan juga yang lain begitu, bahwa kita on the right track. Sudah disosialisasikan ini. Jadi semua kita yang hadir tahu posisi kita masing-masing ada di mana. Mudah-mudahan diharapkan ini nanti masing-masing kita sudah paham kedudukan kita di masjid itu sebagai apa, sudah tahu. Mudah-mudahan dengan sosialisasi proses itu sudah kita lalui, insya Allah kita akan lebih baik dengan tugas kita. Dan insya Allah ini dilanjuti dengan pemasangan tadi ya, pemasangan struktur itu di dinding masjid. Sehingga setiap orang yang datang, terutama kita sebagai pengurus ini, melihat ke dinding itu, figura itu, tahu saya posisi saya di sini. Saya sudah memberikan apa di masjid ini gitu, sesuai dengan tugas dan fungsi saya, tupoksi saya. Itu oleh karena itu ini sangat penting ya kira. Itu indikasi yang kedua. Indikasi yang ketiga bahwa kita ini on the right track ya. Itu kita sudah meninjau pula tentang keberadaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sudah harmonis belum dengan apa yang langkah kita ini? Apa yang akan kita berbagi? Implementasinya adalah apa yang kita lakukan hari ini, yaitu raker dalam rangka harmonisasi anggaran dasar rumah tangga juga. Ada hal yang dilihat barangkali. Saya kira semua bahan sudah disiapkan sama teman-teman pengurus. Oleh karena itu, tinggallah kita efisien dalam melaksanakan waktu ini, dan mudah-mudahan hasilnya pun lebih efektif dan lebih membumi nanti kepada kita semua. Kemudian bukti yang lain, indikasi yang lain bahwa kita on the right track adalah kita juga meninjau juga tentang Yayasan Ar-Royan. Yayasannya namanya itu yang benar Yayasan Ar-Royan Sukahati. Ya. YAS namanya, YAS. Yayasan Ar-Royan Sukahati. Nah, mudah-mudahan dengan adanya peninjauan anggaran dasar rumah tangga yayasan itu, dan nanti mungkin ada agenda sedikit dibahas itu, kita akan lebih melek tentang Ar-Royan itu apa. Sebenarnya ini udah lama kita siapin semuanya. Insya Allah teman-teman yang baru sekarang ini semuanya tinggal bagaimana ini memoles semuanya supaya lebih bagus. Dan alhamdulillah masih banyak generasi-generasi lama yang masih bisa muncul di sini, sehingga itu bisa sharing macam-macam tentang pengalaman masa lama lalu sampai sekarang. Kemudian saya bahagia juga bisa mengajak anak-anak kita semuanya, yaitu remaja calon bapak-bapak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, karena sebenarnya pembinaan terhadap remaja di lingkungan RW kita itu sudah lama kita dambakan. Artinya sejak Masjid Ar-Royan itu dibangun, sebenarnya sudah ada itu programnya gitu, cuman tidak jalan gitu aja gitu, atau tidur. Nah, mudah-mudahan dengan pergantian personal, pengurus dan sebagainya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Perlu ketahui anak-anakku semua, anak-anak remaja Ikrar, ini kesempatan bagi kalian untuk lebih paham apa maksud Allah kita diciptakan ini. Ya, ini Khalifah fil ardi. Jadi sejak Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi adik-anakku semua yang Ikrar, kakak-kakak pengasuh kalian ini sudah siap untuk menyiapkan kalian benar-benar jadi khalifah fil ardi. Pemimpin di muka bumi. Minimal memimpin diri sendiri. Kedua, memimpin di rumah tangganya. Ketiga, memimpin lingkungannya. Dan mudah-mudahan kalian bisa
sampai naik ke kepemimpinan nasional. Siapa tahu? Itu nggak tahu wajah-wajah jadi presiden, calon presiden nggak tahu. Oleh karena itu kakak-kakak pembina kalian ini sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk menghantarkan ke arah sana. Oleh karena itu saya berharap bahwa ini benar-benar direspon dengan baik gitu ya. Karena ini baru pemanasan kalian jalan ke sini. Masih ada lanjutan-lanjutan nanti. Bahkan konon ada yang usul mau dibuatin sekretariat khusus tuh remaja. Bukan untuk nongkrong-nongkrong saja, tetapi apa yang mau dibahas di sana silakan. Alhamdulillah. Oleh karena itu mulailah kalian melangkah di masjid itu. Minimal sholat berjamaahnya jangan ketinggalan untuk berawaya ya. Kemudian di lain itu di arwah banyak sekali taklim-taklim itu. Cobalah sekali-kali kalian nengok ikuti taklim-taklim itu. Kemudian yang ketiga, insya Allah nanti organisasi IKRA ini kita mantapkan betul ini Pak Imamnya. Betul-betul ada ketua, sekretaris, bendaharanya. Walaupun duitnya dari masjid juga gitu, tapi bendahara itu perlu gitu. Barangkali ada yang kreatif, anak-anak bisa cari sponsor untuk kegiatan-kegiatannya nanti. Oleh karena itu sekali lagi, ayo direspon dengan baik ya, semangat kalian ya. Karena ini dah sekali lagi kesempatan untuk mengantarkan kalian semua menjadi pribadi yang berakhlak mulia semuanya, dan sekaligus siap menerima estafet kepemimpinan minimal di PKM di keahlian kita, mudah-mudahan sampai ke nasional. Kemudian bapak-bapak ini semuanya, anak-anakku ikrar, ada hal yang penting di dalam tugas kepenasehatan kita ini. Saya yakin semua bahan sudah disiapkan oleh teman-teman pengurus. Tapi bahwa kalau menurut hemat saya, hal yang terpenting hari ini kita berkumpul ini, bagaimana kita menyiapkan sebuah program atau kegiatan untuk DKM Baroyan yang sudah dicita-citakan oleh para pengurus ini. Oleh karena itu sebenarnya suatu program itu memiliki suatu metodologi, artinya secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama tentu program-program kita yang ada adalah bagi tiga biasanya itu. Yang pertama program existing, itu yang sudah ada kita akan lanjutkan atau tidak gitu. Itu perlu dievaluasi. Kemudian program-program existing yang disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Misalnya contoh yang jelas program dakwah, taklim dan sebagainya itu pasti kita lanjutkan walaupun program existing. Apakah melanjutannya itu apakah seperti itu saja? Pasti ada masalah di dalam dakwah kita yang kita laksanakan, taklim kita. Misalnya selalu contoh kedatangan jamaah untuk mengikuti taklim itu bila dibandingkan keseluruhan penduduk muslim di lingkungan kita ini masih jauh sebenarnya. Itu masalah sebenarnya. Nah, program existing kemudian diimprove menjadi suatu program yang disempurnakan walaupun existing taklim. Artinya bagaimana kita pikirkan taklim ini bisa diikuti oleh ibu-ibu semuanya yang bapak-bapak itu. Berarti taklimnya ibu-ibu ya. Ibaratnya kita presentasi dari sekian agenda ini. Justru agenda program ini harus lebih panjang waktunya gitu. Karena saya sangat konsen sekali tanpa program apa ini kita mau apa kalau ada program yang datang. Kemudian yang tak kalah pentingnya bagaimana kita menuangkan program yang kita buat ini supaya simpel dan mudah dipahami serta bahasanya bahasa yang mudah dipahami oleh orang.
terutama yang bersangkutan yang mau menjalankan. Oleh karena itu saya usul bahwa program ini, walaupun bagian saya tidak tahu persis bagaimana yang disiapkan teman-teman, saya usul supaya ini dalam bentuk tabel saja sederhana gitu. Misalnya nomor 1, terus bidangnya bidang apa, kemudian programnya apa bunyinya, misalnya majelis taklim misalnya, programnya taklim. Taklim itu aktivitasnya apa aja, karena taklim itu jadi program dengan aktivitas itu dibedain menurut saya Pak. Aktivitas itu adalah merupakan kegiatan yang akan dilakukan real gitu. Sedangkan program itu bisa pakai bahasa langit juga, bahasa angan-angan, silakan. Tapi di aktivitas rinciannya terus ada. Misalnya di taklim itu programnya, kemudian aktivitasnya apa saja? 1, sosialisasi taklim kita terhadap masyarakat di kita. Itu aktivitas itu Pak. Yang kedua, menyusun jadwal ustaz-ustaz kita itu, termasuk bahan-bahan materi taklimnya. Itu salah satu contoh yang ingin saya sampaikan menurut pengalaman saya, supaya ini bisa di-cover semuanya. Saya kira itu dulu dari saya, nanti sambil jalan mudah-mudahan diskusi kita bisa berjalan dengan efektif dan hangat gitu, dan dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu saya ingin berbagi tugas dengan Pak Dadan untuk doa pembukaan ini. Silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi nazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di sini ini semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu ya Allah, dalam rangka menyusun program Masjid Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kami diberikan kejernihan pikiran dan akal sehingga kami dapat menuangkan program-program kami dan dapat dijalankan. Ya Allah yang Maha Pemberi dan Maha Penyayang, kami berkumpul ini mudah-mudahan Engkau memberikan kasih sayang dan kekompakan dalam kami menjalankan tugas sehari-hari kami. Ya Allah yang memberikan kesempatan kepada kami, mudah-mudahan kesempatan ini menjadikan amal baik kami di akhirat nanti, dan Engkau memberikan seluruh kesehatan baik lahir dan batin sehingga kami benar-benar bisa menjalankan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan apa-apa yang kami jalankan, apa-apa yang kami perjuangkan ini sebagai wasilah kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami yang akan datang sehingga dapat memperjuangkan masjid kami yang kami cintai ini. Rabbi adhilni mudhalas sidqi wa ahrizni mukhrajas sidqi wa jali min ladun saka sultanan nasyira. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatik kama nawwartal ardu bi nuri samsika abadan abada. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbi is'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sudah selesai tugas kesehatan dengan ditutupnya doa tadi, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi rapat pertama yaitu akan membahas mengupas ADART Masjid Ar-Rayyan. Untuk itu berkenan membantu dari Ketua Bidang 2 Pak Aim Ibrahim dan notulis
nutulis rapat kita ya, di kepanitiaan dan oleh sekretaris dan juga sekaligus anggota dari AIM ya. Ya. Baik Bapak Ibu, bahan ini bahannya akan jadi bahasan kita merupakan bahan dari ADRT sebelumnya yang sudah dirintis juga oleh pendiri-pendiri Aryan kita, khusus Haji Amir Mustafa dan ketua bidang ya, ketua bidang 1 saya sendiri, ketua bidang 2 JAIM, dan ketua bidang 3 Bapak Agus Santoso ya. Susantoso. Tambahin deh. Ya baik Bapak, dalam membahas ini kita tidak akan menggunakan metode teknik persidangan yang artinya ketika rapat dijalankan di pasal demi pasal diflorkan atau dilontarkan ada interupsi tidak, tapi kita mengambil jalur musyawarah mufakat. Jadi jika ada masukan seperti apa langsung saja dilontarkan ya, yang nanti kita inventarisasi dan akhirnya nanti pada malam hari kita tetapkan. Begitu Bapak Ibu metode yang kita gunakan ya, tidak kalau yang terbiasa dengan teknik persidangan yang ada interupsi dan langsung, ini tidak, langsung kita masukkan, langsung kita tuangkan gitu. Baik, mohon izin Haji Bambang pengantar dibaca langsung Pak. Ya ini bahannya adalah ADRT sebelumnya sudah tadi saya sebutkan, sudah disempurnakan beberapa kali, yaitu buku pedoman Dewan Keluarga Masjid Ar-Rayyan per Agustus 2002 ya, berisi di sini ini ibaratnya jadi pegangan ya Bapak pengurus semuanya, yang menjadi dasar dari kita bekerja ya menjalankan amanah ini. Jadi semuanya harus ada acuan ya, tidak melenceng, improvisasi bisa, namun tetap tidak keluar daripada acuan yang sudah kita tetapkan. Ya baik, ini di sini nanti ada RT, struktur organisasi, ada RT, job desk dan program kerja di Ar-Rayyan ya, 3 tahun ke depan, 14/3 14/6 ya, beralamat di Perumahan Bojong Depok Baru, Cibinong ya. Ini mohon nanti kita websitenya ini sebenarnya enggak aktif ya. Nanti mungkin akan dikembangkan www.arrayyan.com, kalau diakses belum ada. Nanti diaktifkan. Baik, insyaallah diaktifkan kembali. Baik, lanjut ke ya, ini isinya pertama kata pengantar ya, mukadimah, di mana disebutkan masjid tempat ibadah umat Islam mencapai ridha Allah, mengaruhi kehidupan dunia yang fana, awalnya lebih puitis. Di samping sebagai tempat ibadah, juga masjid sebagai ukur tingkat untuk ibadah, ukhuwah, ya silaturahim, komitmen sebagai seorang muslim, mulai dari membangun hingga memakmurkannya. Bagian dari sifat orang yang benar adalah niat ikhlas, gotong royong, infak, zikir, melihara kebersihan, serta hadir dalam sholat berjamaah dan mengadakan ya, dan disitir daripada terjemah surat At-Taubah. Ya ini barang siapa sungguh memakmurkan masjid, orang beriman pada Allah, harusnya serta takut dengan salat, zakat, takut pada sini Allah, maka mereka orang diharapkan orang yang mendapat petunjuk. Ya mudah-mudahan kita masuk daripada yang di golongan ini dan jadi arjulun mu'allakun fil masajid, orang-orang yang dekat pada masjid yang jadi dapat naungan ketika tidak ada naungan insyaallah. Dasari dengan kegiatan tersebut, maka sekelompok umat Islam Perumahan Bojong Depok Baru Cibinong telah bergotong royong dengan sebuah musala dahulunya. Ini kisah rintisan Masjid Ar-Rayyan ya. Ini adik-adik calon bapak tadi ini, bahwa semuanya mulai dari musala di Ar-Rayyan di sebuah bidang tanah Pasum di PT Sarigaperi, akhirnya berdirilah ya bangunan masjid 108 meter kubik meter sangkar, diberi nama Mushola Ar-Rayyan. Jadi dan resmi berdiri ketika masa reformasi di tahun 98. Yang membanggakan warga saya itu adalah dapat terselenggaranya sholat tarawih yang pertama kali mushola pada tanggal 1 Muharram
Selanjutnya yang seorang diganti jadi namanya menjadi Masjid Ar-Rayyan bersama dengan sholat Jumat yang pertama kali dengan imam khatibnya Haji Amir. Apa? Oh iya, Suhailen Kuas. Ya Allah, saya juga baru dengar. Memakmurkan masjid dapat diindikasikan juga adanya upaya mengimplementasikan surah amar ma'ruf nahi munkar, sebab masjid dapat diorganisasi sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Ya, disebutkan juga di terjemah Al-Imran, hendaklah antara kamu seumat yang menyuwal wal takum minkum ummatun yad'una bil khair, yang aslinya ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan dengan keluarga masjid satu contoh organisasi untuk amar ma'ruf nahi insyaallah. Kegiatan untuk menjamin berlangsung kehidupan manusia dewasa ini makin banyak membutuhkan perhatian konsentrasi penuh. Nah, itulah hal inilah seruan amar ma'ruf nahi munkar pusatkan di masjid, ya, di Ar-Rayyan jadi bagian dari aktivitas kehidupan kita. Harus betul dari organisir dengan tepat ciptakan melakukan program yang baik agar semakin lebih berhasil dan tepat pada sasaran. Partisipasi warga dalam amar ma'ruf nahi munkar sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu diperlukan adanya berbagai kegiatan yang bersifat terbuka dan dapat terima bagi setiap orang. Ini Haji Amir yang nyusunnya luar biasa. Sebab kepengurusan di orang telah diupayakan berbagai penciptaan program dan aktivitas agar seruan berbagai macam masuk dalam tercapai dan sebaik-baiknya, bahkan pada tanggal 27 sampai 28 Agustus telah dapat diselenggarakan rapat kerja pada hari ini di Villa Sedemukti. Ini sudah kita sedemikian rupa disesuaikan ya. Raker ini juga diikuti ada 54 orang dan unsur pengurus kurang lebih ya 54 pengurus dan dewan Ar-Rayyan ya, yang nantinya dihasilkan raker adalah visi misi DKM Ar-Rayyan, anggaran rumah tangga, struktur organisasi, job desk dan program kerja masing bidang DKM. Hasil raker sebagaimana tersebut di atas telah mampu melihat peletakan dasar arah organisasi yang konstruktif dan dinamis. Kita bersyukur bahwa hasil raker dapat menjadi ini buku pedoman Agustus 2022. Ya, rekan mungkin dapat digunakan sebagai pengurus dan dewan penasihat serta seluruh jamaah dalam menyampaikan Ar-Rayyan. Tentunya saja pedoman akan terus pembaruan aktualisasi agar sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat. Dan contoh program kerja selalu diperbarui di masa produk pengurusan yang bersangkutan, ada RT ya. Semua itu maka raker jadi agenda penting ya. Ini dasar-dasar kita mengatakan, maka nanti kita sama-sama baik-baiknya ya menelisik atau menilik dari masing-masing pasal-pasalnya untuk kebaikan kita bersama. Demikian ya kata pengantar dari buku yang akan jadi panduan dari pedoman kita nantinya. Nanti bagusnya bentuk buku saku ya. Iya, kalau gede-gede kadang nggak kuat bawa. Mau dibaca Pak. Jadi juga dibaca. Ya, nanti disesuaikan yang yang berkacamata plus nanti dikasih yang paling gede. Ya, buku tahlil. Oh, digital. E-book. Website. Ya, atau nanti dibikin e-book gitu ya. Ya, siap. Lanjut, Pak. Baik, daftar isi buku ini nanti kita mengantar visi misi anggaran dasar DKM rumah tangga, struktur organisasi, job desk dan rencana kerja ke depan. Silakan lanjut, ayo. Baik, kita memasuki visi misi Masjid Ar-Rayyan. Visi terwujudnya Masjid Ar-Rayyan sebagai pusat ibadah, dakwah serta silaturahim dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan dukung oleh SDM serta sarana dan prasarana yang tangguh. Ini perlu dibahas ya. Anggaran dasar. Ya. Misi mewujudkan satu layanan terbaik dalam pelaksanaan ibadah dan taqarrub ila Allah. Dua, meningkatkan intensitas dan spektrum dakwah dan syiar Islam. Tiga, mengembangkan TPQ dan TKQ serta pembinaan pelatihan keagamaan bagi generasi muda dan dewasa. Empat, membangun silaturahmi. TKQ berubah nama itu apa nama sekarang? Pak Utku. Pak Utku. Ganti. Yang TKQ. Jadi langsung aja ya. Iya. Yang nomor satu dulu. Nomor satu udah masalah. Satu bungkus ya.
isinya bungkus Hurufnya pertama. gede semua, Pak Im. Poin pertama bungkus, poin kedua bungkus ya. Punya kecil. Ketiga nih ada di nomor. Punya kecil. Hah? Pautku kan? Pakai ti. Oh. Bukan kaki. Nah, Paut kok. Begitu ya. tuh Yang belum lihat soalnya. TPK itu Hurufnya bisa digedein lagi nggak? Gede lagi nggak? Jadi biar belakang bisa baca. Kecil. Nah, gitu. Nah, baru kelihatan. Kelihatan. Kelihatan nggak? Ini Pak kelihatan. Nah, baca gitu. Maaf ya, saya soalnya deket jadi kelihatan. Untuk apa anak-anak ikrar ikut sertanya atau ada? Ikut dulu ya. Sampai Mohon adik-adik tetap bersama kita dulu. Sambil dimakan aja yang ada itu. Ya. Ya ini penting bagi adik-adik dalam berorganisasi membangun sebuah visi misi ya. Yang mandi. Lanjut. Ya, baik kayak saya baca kembali hasil perubahan tadi. 3 mengembangkan TPQ dan PAUD-Q, TPQ, PAUD-Q, serta pembinaan dan pelatihan-pelatihan keagamaan bagi generasi muda dan dewasa. Ada masukan lagi perubahan? Ibu-ibu? Kunci. Bibi kamar. Oh gitu. Baik, oh, iya, Pak. Ini Bibi apa? kamar bikin kopi ya? Sudi ya. Baik, bungkus ya. Satu lagi kalau Pak Hujan, kalau kegiatan yang bersifat misalnya taklim dan sebagainya itu termasuk kemana ya? Maksudnya Dakwah, Yang dewasa itu. di situ ibadah berarti ya? ibadah, poin Dua. dakwah, intensitas, spektrum dakwah dan syiar. Kalau ini apa? SDM SDM ya. yang berkaitan dengan SDM. SDM ini kalau mau di itu sih ya ibadah ya. Ya setidaknya kan kita harus meningkatkan SDM juga dalam hal Kalau eksplisit gitu ya. Kalau implisit sih ibadah kan hablum minallah, hablum minannas. Mau eksplisit kan. Nah, termasuk taklim itu kan meningkatkan SDM juga sebenarnya. Dengan dia sering bertaklim kan dia pemahaman terhadap agama semakin meningkat, keimanannya juga semakin meningkat. Akhirnya dia intensitas ibadahnya ke masjid akan semakin tingkat, kesadarannya. Pelatihan trip itu menjadi taklim itu langsung itu bisa. Kalau udah ada eksplisitnya atau implisit ya nggak apa-apa sih. Pelatihan. Kalau mau di nomor 2 tuh ditambahin lagi intensitas serta pemahaman gitu di situ. Intensitas dakwah. Oh di situ intensitas spektrum Pemahaman. ada wasiat sih itu. Kalau apa membangun SDM tangguh sih belum ya? Iya belum. Nah kalau SDM kan itu bisa tuh kemana-mana, baik untuk ikrarnya, baik untuk pengurusnya, baik untuk jamaahnya. Ada kan punya kalimat. Tapi sebetulnya sudah ada ini mengembangkan TPQ dan PAUD-Q serta pembinaan dan pelatihan-pelatihan keagamaan bagi generasi muda dan dewasa. Nah, itu di situ. Udah ada sih. serta ya. Ada. Muda dan dewasa sudah ada. Masuk kakek-kakeknya masuk. Tinggal motifnya Betul. belum ada itu. Kajian Al-Fatihah. Apa ada Cukup ya. Fatihah. Ya udah kalau gitu udah cukup. Cukup ya? Ini udah lengkap ya? Udah dulu kan dipikirkannya lama banget ya juga. 2 hari sampai berhari-hari. Ya, baik. Bungkus, terima kasih ya Dadan. Ya, yang penting ketika ada pertanyaan kan kita bisa jawab. Oh iya benar, disinilah momentumnya. Mungkin nanti akan ada lampiran penjelasan terhadap adik-adik. Itu yang bikin. Ibaratnya undang-undang, udah penjelasan lampirannya lebih tebal daripada ini. Baik, nomor 4 itu mana? Bayar konsultan aja tuh. Baik, nomor 4, membangun silaturahim dan solidaritas sosial melalui penggalangan dan pendistribusian dana OZIS, kegiatan satuan du'afa dan yatim piatu, pendistribusian daging kurban serta bantuan dana bagi yang mendapat musibah. Ya pas tuh. Udah didiskusikan matang. Itu mungkin apa bantuan dana bagi yang mendapat musibah kok kayaknya kayak ini tuh. Doakan. Bukan, jangan mendapat tuh.
terkena atau apa gitu. Terdampak ya. Iya. Bahasa nasi Yang mendapat itu kayaknya kita dikasih gitu loh. Iya. Apa jadi yang bagus? bagi yang terdampak. Bagi yang terkena atau bahasa terkena terlalu ini. Ya. Terdampak. Bagi Terdampak kayak Ya, COVID. bagi yang terkena lah, terkena. Dampak Sakit. Mengalami. Terkena. Terdampak musibah. Enggak terdampak dampak. aja bahasa berita. Terdampak aja. Terdampak. Kalau Itu kalau pendistribusian digabung gimana tuh? Itu ada 2 pendistribusian. penggalangan distribusian beda konteks itu. Dan Distribusi pendistribusi jis. najis, Oh, ini distribusi daging. Ya artinya kata pendistribusian. Najis dan daging udah ya. Pendistribusian dan najis, cuma daging kurban, Ada pengulangan gitu maksudnya. Oh, distribusi ya itu. daging pendistribusian dan Harus najis, sudah diwakili daging distribusi kurban. depan ya. Daging kurban ditarik ke depan aja dekat dan najis, itu daging kurban. Oh, karena setara ya antara daging kurban sama dan najis. Iya. Gimana? Ini ya. Jadi itu dan najis kurban bentuk objek, kalau dua apa ya tim subjek. Lalu sini. Iya. Jadi selevel gitu najis sama koma itu. Najis, koma, daging kurban, Koma koma. kegiatan apa? Daging kurban hilang. Ini. Dannya di mana dannya? Kegiatan santunan berapa dan udah berapa dan yatim? Itu penggalangan kok habis penggalangan dan Bener. Ya penggalangan nulis. Kan mau digabung tadi jadi. Penggalangan dana serta pengurus sendiri. Kembar lu kayak bocah aja tadi yang di belakang.